Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Tadi aku keluar beli makanan untuk makan siang. Aku melihat sofa masih bagus di jalanan dibuang dengan orang. Bukan main ini. Ini seringkali saya melihat seperti ini. Pernah sekali aku tanya dengan orang-orang di sini, kenapa ya kalian itu perabotan masih bagus kalian buang begitu saja, apa nggak sayang? Dia bilang ini apa ya, untuk menciptakan pekerjaan baru, dia bilang bukan main ya. Karena apa? Karena kalau perabotan atau apapun dipakai untuk seumur hidup, akhirnya nanti pabrik-pabrik bisa bangkrut, tidak menciptakan pekerjaan baru. Terus orang mempunyai lemari sampai seumur hidup, sampai anak cucu, itu kan nggak bosen ya, punya lemari atau sofa untuk seumur hidup, seperti kawin aja ya. Lawang kawin aja cerai-cerai begitu. Oh well. Nah ini lihat, ini tempat sampah, kalian lihat plastiknya kan. Nah tempat sampah dikasih kantong plastik, kemudian sampahnya ditaruh di situ. Kalau sudah penuh, yang diambil itu kantong plastiknya itu, kemudian diikat, dibuang ke tempat sampah seperti ini. Jadi tempat sampah ini pun tidak kotor, tidak bau begitu, karena sampahnya itu berada di kantong plastik. Nah, begitu juga di tempat aku. Nah, ini tempat sampah di tempat kerja aku. Di situ ada tempat sampah, aku pakai plastik supaya tong sampahnya itu tidak kotor. Jadi tong sampahnya tetap bersih, yang kotor itu plastiknya. Jadi kalau sudah penuh, plastiknya kita ambil, kita ikat rapat, terus ditaruh di garasi. Jadi tidak bau gitu. Di dalam rumah nggak bau, di garasi nggak bau gitu. Karena sampah-sampah di sini itu diambil seminggu sekali, dua kali seminggu. Yang satu itu untuk sampah biasa, dan yang satu lagi adalah sampah yang bisa di-recycle, didaur ulang atau apa kalau di Indonesia ya. Cuaca di sini ini sekarang ini berapa itu ya? 10 derajatan, nggak begitu dingin. Kalian bisa lihat sendiri. Itu berapa itu, 13 derajat, jadi nggak terlalu dingin. Ya seperti inilah cara kami hidup. Tempat sampah itu, tong sampah itu selalu bersih, karena ya seperti itu, kita taruh plastik, kemudian sampahnya itu masuk di plastik, setelah itu kita ikat, terus ditaruh tong sampah yang besar yang ada di garasi. Jadi tong sampahnya itu tidak bau. Ya kira-kira seperti itulah kebiasaan kami di sini. Kalau di Indonesia tong sampah bisa sampai bau jorok gitu ya. Karena tidak memakai plastik seperti ini. Kalau sudah ini nanti aku taruh di garasi. Nah kalian tahu sampah yang kita buang ini terus kemana akhirnya ya? Apakah ada yang diantara kalian itu pernah berpikir seperti itu? Kalau ada, tulis komen. Ini sangat menarik sekali. Banyak sampah-sampah yang dibuang setiap hari itu sampai ton-tonan. Beratnya, bukan main. Kalau ditumpuk seperti gunung. Pernahkah kalian mikir sampah-sampah yang kalian buang itu nantinya kemana? Nantinya akan ditaruh di mana? Nah ini tempat sampah aku yang ada di dapur. Lihat tuh, itu tempat sampahnya kan. Di dalamnya itu ada, nah itu seperti itu ada plastiknya kan. Nah nanti kalau dibuang itu hanya plastiknya aja yang dibuang, tapi tempat sampahnya itu masih bersih. Nah itulah, coba pikir. Apakah ada yang memikirkan sampah-sampah yang kita buang itu kemana perginya? Ini sangat menarik. Aku lihat dulu, aku sewaktu tinggal di New York itu, di tempat aku, tidak jauh dari tempat aku itu pembuangan sampah itu sampai numpuk seperti gunung, baunya basin sekali.
Nah ini aku setelah penuh seperti ini, aku bawa ke garasi. Nanti aku perlihatkan kalian kira-kira seperti ini. Nah sampah ini sangat menarik. Dunia kita ini penuh dengan sampah sampai kalau manusia tidak disiplin ya, akhirnya dunia kita jadi kotor. Ini sampah biasa dan ini sampah yang bisa di-recycle, apa dibilang daur ulang atau kalau di Indonesia aku nggak ngerti nama barunya ya. Nah, sampah yang bisa di-recycle macam koran, majalah, terus kardus, plastik, semuanya ditaruh di sini. Nah, ini seminggu sekali setiap Jumat dibuang. Nah itu kaleng, terus plastik, botol plastik semuanya dibuang di sini, kardus semuanya di sini. Ini tidak ada sampah ini, semuanya itu plastik yang bisa dipakai di recycle gitu. Nah ini sampahku yang satu, setiap hari Jumat kita bawa ke pinggir jalan sana. Sepatu biasanya aku taruh di garasi, aku nggak bawa masuk ke rumah. Kalau masuk ke rumah aku biasanya pakai sandal yang untuk di rumah, dalam rumah. Biasanya setahun 2 kali pada musim semi atau musim gugur, kita diperbolehkan untuk membuang sampah-sampah yang besar seperti lemari, sofa, meja, kursi, kulkas gitu. Jadi tidak boleh membuang sampah-sampah yang segede itu sembarangan. Kalau pada waktu yang tidak ditentukan, kita harus sewa truk atau minjem truk ke teman, kemudian untuk mengangkutnya sendiri, membuang ke tempat yang spesial untuk barang-barang besar seperti ini. Nah sekarang ini dunia ini aku baru nonton warta berita ya. Sangat menakutkan. Dunia sudah mempunyai banyak problem dengan sampah ini. Sampai di Amerika tuh sampah itu diekspor ke India, ke negara-negara mana ya yang mau menampung ke Afrika segala macam. Dan sampah ini berbahaya loh, bisa terjadi kebakaran juga kalau tidak hati-hati karena ya seperti itu, apa itu sampah kalau ditimbun itu menimbulkan satu gas yang namanya methane. Nah gas methane ini juga berbahaya, itu bisa itu toksik gitu, bisa membuat orang sakit. Terus bisa juga untuk apa itu ya, orang bisa jadi bengek kalau tinggal terlalu dekat dengan pembuangan sampah yang numpuk itu ya, bisa jadi bengek. Terus kemudian sampah-sampah ini bisa juga akhirnya apa itu sampai ke sungai. Dan di sungai sampai ke laut. Dan di laut pun bukan main. Banyak sekali sampah-sampah yang ada di laut itu. Yang, nggak tahu siapa yang buang itu ya. Sampah yang di laut itu kok sampai seperti itu. Nanti aku tunjukkan di sana sangat-sangat menarik. Nah ini tong sampah aku yang satunya lagi. Itu ada di garasi sebelah sini. Ini spesial untuk sampah-sampah biasa. Nah itu lihat tong sampahku kan bersih, nggak bau juga karena itu ada di plastik sono itu. Nah itu di plastik situ taruh. Nah ini ada baru lagi, sudah penuh yang ini. Aku taruhkan di sana. Jadi tong sampahnya itu tidak bau basin gitu. Beginilah kira-kira cara kita mengumpulkan sampah di sini. Jadi kita disiplin. Seminggu sekali setiap hari Selasa pagi kita tong sampah ini kita taruh di pinggir jalan, terus ada truk besar yang mengambilnya, mengosongkan sampah-sampah yang ada di kompleks ini. Nah, kira-kira seperti itulah. Sampah ini sangat menarik karena apa ya? Kalau kita sebagai rakyat, kita itu tidak disiplin, akhirnya ya lingkungan kita jadi kotor. Di Indonesia tuh banyak pantai-pantai yang indah sekali, tapi kenyataannya pantai-pantai itu
menjadi kotor karena dikotori. Rakyat itu kurang sadar dengan kebersihan. Buang sampah plastik, tas kresek dibuang di mana-mana seenak udelnya sendiri. Akhirnya ya di pinggir pantai, coba lihat aja sendiri. Saya lihat banyak video di YouTube pantai-pantai yang kotor, yang banyak sampahnya di pinggir-pinggir pohon-pohon yang ada pohon mangrove atau apa itu yang di pantai, banyak sampahnya, banyak plastiknya. Wah, kalau rakyatnya nggak sadar seperti itu, akhirnya nanti ya dunia kita jadi kotor terus. Maka itu tidak heran kalau di sungai, Sungai Ciliwung, sungai apa di Indonesia itu kan penuh dengan sampah. Nah itu siapa yang mau disalahkan? Pemerintah nggak mau membersihkan gini gitu. Lah kenapa kok sampai pemerintah lagi? Lah rakyatnya kempros itu dibersihkan 1 bulan lagi ya penuh dengan sampah lagi. Jadi solusinya itu bukan pemerintah yang harus datang ngeruk gitu dengan alat-alat berat, bukan. Tapi rakyat sendiri harus sadar dengan lingkungan. Jangan buang sampah seenaknya sendiri. Nah, coba di itu samping rumah buang sampah, timbunan sampah itu nggak karu-karuan lah. Ya, kalau rakyatnya belum sadar, maka itu ya kita akan hidup di tempat yang kotor begitu. Dan nanti akan aku lihatkan itu tempat pembuangan sampah yang ada di dunia. Aku lihatkan. Terus banyak juga di dokumentasinya itu dibikin di Indonesia. Banyak orang-orang itu yang nggak ada pekerjaan ya, itu memungut sampah, memulung sampah di situ. Terus ya kalau ada makanan itu diambil. Aku lihat ada bakso diambil, terus nanti sampai di rumah dicuci, dimasak lagi. Ya, nah ini sudah aku kasih plastik baru, aku masukkan di sini, terus aku tutup. Nah, maka itu tong sampah aku ini nggak bau, ditaruh di rumah pun juga nggak bau, karena juga selain itu juga tertutup. Nah, ini otomatis kita taruh tangan kita di situ, nggak dipegang, cuman di atasnya gitu aja buka sendiri itu sebetulnya. Nah itu menutup cuman begitu aja. Nah itulah kembali lagi ke sampah. Kalian tahu ratusan ton yang di New York City itu per hari. Nah kalau di Jakarta tuh nggak tahu, mungkin juga 100-an ton begitu. Setiap harinya sampah-sampah itu, tapi dibuangnya di salah satu tempat. Jakarta ada timbunannya itu. Nanti kalian akan melihat sendiri di video yang aku kasihkan linknya di deskripsinya, itu ada linknya, kalian masuk sendiri karena aku tidak bisa memasukkan di video aku ini kan nanti kena copyright itu, hak cipta lagi. Jadi aku ambil snapshotnya aja. Aku ambil snapshotnya, akan aku tunjukkan di sini agar kalian tahu. Terus kemudian kalian bisa melihat linknya di bawah video aku ini, ada deskripsinya kan. Aku kasih di situ, kalau nggak salah ada 3 link yang aku tayangkan di situ. Kalian masuk lihat sendiri, itu semua dokumentasi yang diambil dengan radio station atau mana itu. Sangat bagus sekali. Dan saya pikir ya, bukan main di Indonesia itu kan negara kaya. Kalian kan tahu sendiri Indonesia negaranya kaya, punya ini, punya itu. Tapi kok masih ada rakyatnya yang semiskin itu? Nah itu pertanyaannya. Hidupnya, rumahnya, tinggalnya semua di gunung sampah. Kerjanya memungut sampah. Terus kalian lihat sendiri aja. Nanti kalau aku yang ngomong dikira aku ini menghina atau ngejek Indonesia, jelek-jelekin Indonesia. Enggak lah, lihat aja sendiri kenyataannya seperti apa gitu.
Nanti aku juga lihatkan sendiri tempat pembuangan sampah yang ada di Amerika. Nah, kalian bisa melihat sendiri apa bedanya. Di sini ya dibuang begitu di satu tempat seperti gunung, tapi tidak ada orang yang tinggal di sekitarnya dan tidak ada orang juga yang memungut sampahnya gitu. Kalian lihat sendiri, ada beberapa video, 3 video gitu, kalian lihat semua, terus kalian bedakan sendiri, pikirkan sendiri. Aku hanya di sini menayangkan untuk menambah pengetahuan gitu aja lah. Jadi kita bisa menimbang. Ini bukan tentang mana yang benar, mana yang jelek ya. Bukan bilang Indonesia ini jorok, Amerika ini jorok, di mana ini. Bukan. Itu bukan maksudnya untuk menjelek-jelekan satu negara, tidak ya. Nah, ini berita yang dari CNN ini. Lihat itu, tulisannya kalian bisa lihat problem di dunia sekarang ini. Tapi ya solusinya ya pasti ada di negara barat, solusinya oke lah gitu ya. Kalau di Indonesia ya solusinya mungkin agak lambat, agak beda. Aku tidak bilang itu jelek atau bagaimana, tapi ya kalian lihat sendiri aja. Nah, ini aku tadi setelah keluar itu aku cuci mobil, aku kotor beberapa hari. Minggu lalu itu hujan terus, jadi aku pakai mobil aku ke dokter, ke sini ke situ, jadi kotor mobil aku, bentuknya akeh. Sekarang aku cuci di sini. Nah, cuci di sini nih $20 plus tip, ngasih tip mana. Nah, ini kita masuk aja di tempat itu nanti dicuci dengan mesin. Dia punya sistem sangat menarik, bukan hanya dicuci, disemprot aja ya, tapi dilap-lapi gitu, tapi semuanya pakai mesin, terus dikasih bahan-bahan kimia gitu. Untuk apa itu? Untuk wak itu apa? Untuk mempolis supaya mengkilap gitu. Terus nanti dikeringkan dengan apa itu, angin, disemprot dengan angin, terus kering, terus ada pemanas dengan infrared. Pokoknya menarik sekali. Kita hanya tutup jendela, masuk, itu aja. Sudah masuk, disuruh masuk dengan orangnya yang jagain. Oke, lempeng-lempeng, dia bilang gitu. Terus engine-nya nggak perlu dimatikan, cuman itu Fresnelengnya itu harus taruh di netral. Boh apa itu ya? Fresneleng. Giginya itu Fresneleng. Ya itu Fresneleng tuh yang itu kasihkan netral gitu. Nah, ini sudah dia semprot-semprot, itu rodanya itu disemprot dengan itu biar bersih. Terus kemudian masuk ke dalam itu nanti disemprot lagi, terus dilap itu apa itu, dua-dua itu nanti ke sampingnya mobil. Itu dia muter, jadi muter terus kayak ada lapnya gitu. Itu dia muter membuka gitu, itu membersihkan samping mobilnya. Sangat menarik sekali sistemnya, lihatin wing. Dia muter-muter seperti itu ya, disemprot dengan sabun, dengan itu biar bau wangi, kasih parfum sedikit. Nah, terus kemudian disemprot juga dengan bahan kimia itu untuk supaya mengkilap, itu waxing atau apa itu jenisnya, apa. Aku tinggal duduk aja, masuk gitu udah. Nah, ini sekarang digiling itu mulai dari depannya, terus ke atasnya, ke belakangnya, bumpernya. Nah, itu kena bumpernya itu. Sekarang itu sudah melewati ke atas. Nah, itu muter terus seperti dilap itu, tapi mesin yang lap. Nah, ini terus sekarang dikira rinsing, dikira semprot dengan itu sabunnya, waxnya itu. Nah, ini di wax. Apa ya, cek no mengkilap ngono lho. Boh, wis ngomongnya repotan. Nah, iku rek enak ya. Lihat itu. Terus sampingnya
dilap lagi sampai ini. Terus nanti itu dilap lagi dengan itu. Tadi itu kan pakai itu yang muter ya. Ini pakai apa ini seperti pita kibir. Nah itu semprotan itu waknya itu supaya mengkilap itu. Nah itu begini caranya. Itu merah itu infrared. Itu untuk apa ya? Mungkin untuk membantu mengkilapkan, mengeringkan respon. Nah ini air dikirah dengan air, terus disemprot dengan air, dengan sinar, macam-macam pokoknya sistemnya. Begitu keluar dari sini kencring sudah mulus lagi, nggak ono bleduk ya. Jadi nggak perlu kemuncing apa itu bersih, nggak perlu. Begitu keluar dari ini lorong ini itu mengkilap mana itu, lihat tuh anginnya ini ya, disemprot dengan angin itu semprotannya gede segitu. Jadi airnya itu terlepas dari mobilnya jadi kering gitulah. Nah di samping itu ada pemanas juga itu. Setelah disemprot pemanasnya jadi kering, begitu keluar kering, tapi masih sedikit gitu. Terus nanti ada orang itu yang ngelap. Ya paling basa-basi itu yang di luar tuh ngelap jaluk duit. Ya memang seperti inilah budaya di Amerika, selalu memberi tip, dan biasanya tip yang layak itu sekitar 15-20%. Dan ini tipnya nanti setelah aku kasihkan, mereka kumpulkan setelah selesai kerja baru dibagi dengan teman-temannya. Nah ini timbunan sampah yang ada di sekitar Jakarta. Terus itu truk-truk yang mengangkut sampah dari Jakarta itu dibuang di sini. Begitu dibuang, banyak orang ini pemulung yang ngambil plastik, botol, makanan, segala macam apa yang bisa diambil mereka ambil. Banyak yang ngambil makanan atau mungkin pakaian kalau ada ya. Dan nah ini coba lihat ini makanan, ada baksonya segala macam itu ya. Mereka ambil terus bawa pulang, terus dicuci mungkin, terus untuk masak. Nggak tahu lah, kadang-kadang kehidupan bisa seperti ini, sangat menyedihkan. Nah berikut coba dengar apa yang dikatakan oleh Bapak yang menemukan bakso itu tadi. Tadi saya nemu semacam wortel, bakso, terus kol. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma. Nah, makanan yang kalian lihat ini berasal dari tumpukan sampah yang diambil oleh Bapak si pemulung itu. Sering dalam kehidupan ini, sampah seseorang bisa menjadi harta atau makanan bagi orang lain. Sampah yang kalian lihat di background foto ini sangat menarik. Ini tempat penimbunan sampah yang ada di Amerika atau di dunia. Gitu. Cara mereka menimbun sampah ini bukan sembarangan. Mereka mempunyai satu sistem. Dan saat ini mereka memakai teknologi juga. Jadi bukan hanya asal ditimbun aja. Mereka memakai satu sistem, itu sampah dicampur dengan tanah, campur dengan bahan kimia agar tidak bau busuk atau tidak menimbulkan toksik gas segala macam lah. Pokoknya mempunyai satu teknik tersendiri untuk menimbun sampah segini banyak. Sampah-sampah ini bisa ditimbun sampai 50, 60, 70 meter tingginya. Seperti mungkin gedung bertingkat kira-kira 10 tingkat begitu. Dan luasnya bisa sampai berhektar-hektar, puluhan hektar. Coba lihat aja ini ya. Dulu di dekat aku, sewaktu aku tinggal di Staten Island di New York City, dekat tempat saya itu ada penimbunan sampah seperti ini. Baunya busuk, basin benar itu.
persis di depan mall, Staten Island Mall. Tapi sekarang sudah ditutup karena sudah penuh ya. Terus kemudian sekarang ini dijadikan seperti taman, indah sekali pokoknya. Tapi memerlukan satu engineering yang bukan main. Cara mereka mengolah tanah itu sampai maksud aku cara mereka mengolah sampah itu sampai menjadi tanah dan dijadikan taman, bukan main. Indah sekarang itu tempat sampah yang dulunya tumpukan sampah itu menjadi satu taman yang indah sekali. Nah, kalian lihat ini adalah sampah yang terapung di laut, bukan main. Sampai seperti itu ya. Dan dulunya laut itu bersih, terus sekarang ini banyak sampah seperti ini. Ya ini lihat sebelah kiri itu dulu lautnya seperti ini. Terus menjadi yang seperti yang di sebelah kanan itu. Bukan main sekali. Aku baru-baru ini menonton 3 video yang sangat menarik sekali. Kalian tontonlah. Linknya aku taruh di deskripsi di bawah video ini ya. Coba ini lihat, ini lautan ini, sampahnya segitu besar ya. Terus nanti akan aku perlihatkan juga fotonya bagaimana kondisinya di bawah laut itu. Bukan main, sangat menyedihkan. Dan ini adalah satu problem untuk manusia yang ada di dunia ini. Maka itu kalian bisa melihat sekarang ini cuacanya berubah-ubah nggak karu-karuan kan. Kadang panas, kadang hujan. Sudahlah. Nah, ini lihat map ini, yaitu sampah yang terapung itu, bukan main ya. Terus di kutub utara, kutub selatan itu sekarang sudah esnya mulai mencair. Nah, coba bayangkan kalau saljunya mencair, terus airnya tuh kemana? Airnya itu tentu ke laut kan, dan permukaan laut akan lebih tinggi lagi. Terus itu kalau sampai terjadi seperti itu, bahaya. Nanti banyak seperti California, San Francisco. Coba lihat ini di dalam laut kondisinya seperti ini. Kasihan sekali ya. Kalau air laut sampai naik, banyak nanti daratan yang tenggelam. Nah, coba lihat ini tingginya. Tumpukan sampah itu bisa sampai 55 meter tingginya, terus dia punya area bisa puluhan hektar itu. Nah, terus sampah yang ditumpuk itu bisa mengeluarkan gas, bisa membuat orang sakit, jadi bengek, jadi asma, alergi, segala macam. Pokoknya menakutkan. Ini adalah satu problem yang bukan ringan ya. Nah, coba ini gedung bertingkat kalau dijajarkan dengan tumpukan sampah ini ya seperti ini. Coba lihat. Nah, ini ada film yang menarik. Film ini coba kalian cari. Kalau kalian bisa menemukan kopinya. Ini film ini sekitar tahun 2000-an atau ya sekitar itu ya. Film ini menceritakan tentang global warming. Sangat menarik sekali. Dan Al Gore adalah sponsor dari pembuatan film ini. Tontonlah kalau sempat. Aku tidak mempunyai maksud untuk meremehkan atau menjelek-jelekan orang lain. Aku hanya ingin berbagi tentang video yang aku tonton. Dan jangan meremehkan soal global warming dan sampah-sampah yang kita buang. Kalau bisa dijadikan pupuk, ya jadikan pupuk lah. Hormatilah sampah ini sebagaimana mestinya, agar dampaknya tidak akan membunuh sesama makhluk hidup yang ada di dunia bumi kita ini. Oke, good luck. Kalau nanti sampai kebanjiran, ketimpa tanah longsor, kena gempa bumi, jangan salahkan saya ya. Salahkan orang yang sembarangan membuang sampah itu. Terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa like,
komen, share, dan subscribe. Adios, my friend.